Kita akan lanjut ke pembahasan yang pasti semua penikmat sepak bola di dunia yang memang menikmati sepak bola secara umum tidak akan pernah lepas dari pembicaraan ini, yaitu the special one Jose Mourinho. Meskipun Midian sempat tadi menyampaikan bukannya dia sudah tidak jadi special one ya sekarang ini ya, gitu kan. Ada benernya juga, meskipun Mirwan pasti juga nggak setuju terkait dengan itu. Gitu. Menurut kalian, apakah the special one atau the Jose Mourinho ini masih menjadi apa ya bumbu menarik di sepak bola modern ini? Persilahkan dulu lah fanboy-nya. Nantilah fanboy-nya nanti Silakan, Mas aja. fanboy. Oh nanti ya. Nanti itu Jose Mirwan bagian yang mengcounter ya. Jadi Iya. oke. Sebenarnya ini jadi hal yang juga ya. Ngapain kita bahas Mourinho? Ya. Ya. Kita kan fanbase-nya di Inggris. Kenapa kita bahas Mourinho? Iya. Kenapa kita nggak bahas si Allegri gitu kan? Karena Mourinho entah kenapa ya, di setiap dia berada di satu liga tertentu itu jadi menarik gitu. Iya, Mourinho itu magnet memang. Magnet ya. Berarti Mourinho perlu didatangkan ke Liga Timor Leste ya. Biar menarik ya. Biar menarik. Nanti Ancelotti juga ke situ bakalan. Karena kalau Oke, kemarin jadi aku sempat Mourinho ini gimana? Mourinho sebenarnya dia masih tetap jadi seorang pelatih pelatih yang patut dihormati, patut bukan pelatih ecek-ecek. Tapi kalau misalnya dia dibilang pelatih juara, bukan lagi. Ya, jadi kalau pelatih yang patut dihormatin, aku setuju tuh. Dan pada saat 2000 berapa ya Mourinho ngelatih MU ya? 2016. 16 ya. Pada saat penunjukan Mourinho pertama kali ngelatih United juga di situ ada satu harapan tuh dari seorang fans United untuk kebangkitan United pasca peninggalan era Sir Alex kan. Tapi memang setelah sudah beberapa tahun yang berjalan, apalagi setelah melatih Madrid terakhir itu mungkin yang paling dikenang ya masanya treble di Inter ya. Kan sempat lagi ke Chelsea. Jadi udah nggak setuju tuh kalau dibilang special one, dan dia sendiri pun udah mendeklarasikannya itu kan. Dia bukan the special one lagi. Pada saat dia melatih Spurs dibilangnya tuh dia bukan special one lagi, dia di experience one. Dia hanya sebagai orang yang berpengalaman kan. Dia nggak special lagi dia. Iya. Jadi dari dia sendiri pun sudah mengakui. Jadi karena pada saat kita bilang di special one dulu, dia pada saat di Porto kemudian masuk ke Chelsea, memang nggak semua tim yang bisa sembarangan bisa mengalahkan tim yang dilatih Mourinho, terutama seperti MU sendiri zamannya Ferguson tuh kayaknya bisa dihitung berapa kali menang atau malah kayak kalah terus tuh. Saya kalau misalnya aku nunjukin statistik Ferguson sama Mourinho, fans MU itu marah pasti. Statistik Sir Alex lawan Mourinho itu jelek. Ya, jadi saking jeleknya pun diakui. Jadi jadi memang di tahun itu memang jadi tahun jaya-jayanya Mourinho kan. Tapi di beberapa tahun terakhir ini, terutama 5 tahun terakhir mungkin, melihat tim yang dilatih Mourinho atau dari segi gelar aja kayaknya memang udah lewat lah masanya. Bukan pelatih juara lagi. Kalau misalnya memang pengen menaikkan nilai sebuah liga atau klub, datangkanlah Mourinho. Tapi kalau misalnya memang untuk menghasilkan sebuah hasil akhir yang memuaskan, simpan lah itu, kubur dalam lah itu harapan kan. Ya bener juga, aku setuju karena pasca si Mourinho lepas dari Madrid tahun 2013 itu
sampai dengan sekarang itu trofi yang berhasil dia raih itu terakhir ya sama MU di UEL 2016-2017. Iya. Itu aja. Dan Setelah itu itu bikin trofi terakhir dia ya. dan itu bikin Mm-mm. dia jadi manajer tersukses pasca Alex Ferguson. Udah. Itu dia, Titik. dan sialnya itu. Itu dia, dan sampai detik ini setelah bahkan dia kembali ke Chelsea lagi, sebelum ke MU itu di MU, di Spurs, bahkan sekarang di Roma, yang aku sebenarnya cukup surprise dengan reaksi beberapa klub termasuk Juventus sama Lazio, yang aku ingat ya bahwa begitu Roma menunjuk Mourinho sebagai pelatih, Sarri langsung dimasukkan lagi ke Lazio, kemudian Allegri dimasukkan lagi untuk geser Pirlo yang dinilai saat itu memang belum berpengalaman, sehingga sempat ada juga yang menyinggung bahwa bisa jadi pelengseran Pirlo secara mendadak ini juga karena bisa jadi pengalamannya belum tentu bisa menyaingi pengalamannya Jose Mourinho nih di Roma. Memang awalnya kan nyetel tuh, tapi ya balik lagi, dunia dia sekarang memang di peringkat antara 5, 6, 7, 8 lah, sekitar itu ya. Sudah habis masanya. Tapi menurutmu gimana, Wan, terkait Mourinho ini? Nggak Mourinho mungkin kan itu masanya udah habis. kalau masanya habis mungkin hampir habis. Cuma masih asa Oke, untuk oke. kembali itu masih ada. Cuman gini. Mourinho itu masuk di klub di saat yang kurang tepat menurutku. Dia masuk ke Spurs dengan ya Spursnya kayak gitu, masuk ke MU pemiliknya kayak gitu. Asanya itu ada di Roma sekarang. Kalau yang aku lihat ya sejauh ini, karena aku mau nggak mau ngikutin dia di selama sepanjang musim ini di Roma kan. Jadi memang Mourinho kalah, Romanya Mourinho kalah sama Bodo Glimt yang kalah benar-benar dibantai 6-1 karena di ajang Europa League atau apa gitu. Tapi terlepas Conference League dari ya. itu, conference ya. Terlepas dari itu, Mourinho Romanya Mourinho itu beberapa kali sebenarnya bisa menang, dapat 3 poin di pertandingan Serie A, cuman kalah poin itu nggak jadi didapat karena keputusan wasit yang kontroversial. Ada beberapa pertandingan 2 atau 3 gitu, dan seharusnya mereka sekarang nggak peringkat 6, cuman karena keputusan wasitnya ampas jadinya ya ya seperti itulah. Tapi terlepas dari Mourinho sekarang yang keputusan wasit itu, ya Mourinho sekarang di Roma proyek 3 tahun, dan terima kasih, thank you, karena dia nggak ngambil pekerjaan Everton. Itu untung aja dia nggak ngambil job Everton itu. Kalau dia ngambil job Everton itu, aku udahlah pensiun aja, udah. Untung aja dia masih tetap di proyek 3 tahun, terus ya sejauh ini masih di track record, masih dalam track. Cuman ya nggak tahu nih musim keduanya nanti dia seperti apa, apakah bakal sama sindromnya itu balik lagi atau enggak gitu. Cuman kalau kita ngomongin Mourinho di Roma, ya skuad Roma sekarang itu enggak lebih bagus dari skuadnya Inter, Milan atau Juve sih, atau mungkin bahkan Atalanta yang kemarin mereka kalahin kan 4-2 gitu. Tapi ya itulah, Mourinho Roma itu masih ada harapan buat Roma kembali dapat gelar di Mourinho. Mungkin ya musim kedua, musim ketiga. Asal nggak ini aja, dia nggak bersih tegang aja sama pemilik klub. Udah itu aja. Apa Oke. gelar piala Coca-Cola kah? Tapi kalau dari sisi strategi bermain, di mana kan Mourinho itu banyak disoroti sebagai bisa dibilang sebagai the trophy coaches gitu ya. Dia lebih mengutamakan yang penting dapat trofi, tapi permainannya kurang fair atau dinilai mungkin terlalu parkir base, terlalu, ya bisa dibilang sepak bola negatif lah gitu ya. Tapi akhir-akhir ini nampaknya sudah banyak yang paham ya pola-pola permainan atau pola kepelatihan Mourinho itu seperti apa, sehingga mau senegatif-negatif apapun menerapkan strategi ya tetap aja bisa dapat celahnya tuh lawan-lawan sekarang nih kayaknya ya. Sebenarnya term Mourinho negatif football itu udah basi sih kalau menurut pandanganku ya. Soalnya di Roma itu Mourinho itu
jarang banget dia low block defense kayak seperti biasa yang dia pasang di United atau di Chelsea gitu. Justru beberapa pertandingan Mourinho tuh di Roma pakai entah itu 3-4-3, 3-5-2 atau 4-3-2, 4-3-1-2 gitu. Dan fullbacknya itu lebih maju gitu kan. Jarang banget sekarang, aku beberapa kali lihat pertandingannya Roma itu Mourinho udah nggak, jarang banget parkir bus. Bahkan kemarin pas ngalahin siapa sih yang 4-0 terus kekejar 4-2 itu? Empoli ya. Itu kan itu Roma main atraktif banget kalau menurutku. Dan aku sepakat sama Mourinho ketika dia ngomong, ya kalau misalnya kami nggak kebobolan ya penonton nggak nonton lagi, jadi kami biarkanlah 2 gol itu masuk. Ya itulah sisinya Mourinho. Kapan lagi kita dapat pelatih dapat pelatih yang ya udahlah nyablak kayak gitu dan omongannya ya didengar sama orang. Menarik, berarti kata-kata mutiara ya dalam tanda kutip. Berarti Mourinho bukan lagi the special one berarti. Bukan, kalau term the special one itu dia udah nggak spesial lagi. Dia sekarang the sarcastic one. The entertain one. The entertain one. Cuman menarik juga, Wan. Mourinho kan juga sebenarnya cukup terkenal dengan gaya bertahan setiap klubnya ya. Maksudnya parkir bisnya gitu tuh udah di Inggris cukup menyulitkan gitu, banyak klub yang kesulitan. Tapi di Italia sejauh ini bisa dibilang era keduanya dia kembali ke Italia meskipun dengan klub yang berbeda, itu sampai dengan saat ini dia tergolong klubnya ya AS Roma tergolong kebobolan cukup tinggi juga, 30 gol. Sangat besar dibandingin dengan klub-klub yang justru di atasnya, 5 besar di atasnya itu kalau aku lihat malah justru sedikit sekali mereka kebobolan gitu. Apakah memang sebenarnya Mourinho itu memang tidak sebagus itu sebenarnya, hanya saja memang kurang lama aja ngelatih di Italia gitu, atau masih banyak sebenarnya pelatih-pelatih lain yang cukup bagus dalam seni bertahan mungkin gitu. Atau sebenarnya waktu masanya dia sebenarnya cuma beruntung aja tuan. Cuma beruntung. Enggak. Itu Roma itu pemainnya enggak ada gap yang besar antara pemain utamanya Roma sama pemain cadangannya Roma di setiap lini. Mungkin Roma sekarang mirip-mirip sama United lah, terlalu pemain yang bisa melapisi menggantikan peran Spinazzola di sebelah kiri itu nggak bisa perform seperti Spinazzola gitu. Bahkan Cristante juga nggak begitu bagus. Mancini juga biasa-biasa aja gitu. Satu-satunya pemain yang bagus di Roma ya Tammy Abraham, dan Mourinho sebelum pas dia ngerekrut Abraham kan sudah ngomong dia pengen jadiin Abraham monster. Jadi kalau Mourinho sudah ngomong kayak gitu ya didengar aja gitu. Pasti kenyataan. Harry Kane juga dia ngomong kayak gitu, kenyataan juga ya kan. Iya. Tapi sialnya saat Mourinho datang ada Chris Smalling di situ ya. Ada Chris Smalling, ada si siapa Mkhitaryan juga kan, reuni lagi mereka berdua. Tapi bisa jadi kayaknya ini karena faktor pergeseran gaya pemain sepak bola juga ya pada umumnya di Eropa, karena kayaknya kalau dulu di zaman periode 2010 terakhir lah ya, jadi awal 2000-an, 90, 2000-an gitu kan sampai 2010, pemain bola itu dengan punya pelatih yang bisa berbicara dengan kata-kata penyemangat, itu bisa langsung merubah gaya permainan di lapangan. Jadi contoh kayak masih ingat nggak yang Ferguson kayaknya kalau nggak salah matchnya lawan Spurs yang mereka ketinggalan terus 2-0 terus 5-2. Jadi 5-2. It is Tottenham, iya kan? Iya, jadi dibilangnya begitu, terus dibilang saya nggak mau kalah hari ini, please entertain me gitu kan. Iya. Pemain sekarang mungkin kalau dikasih kayak gitu kan udah nggak masuk tuh kan. Iya. Kalau misalnya karakter pelatihnya itu yang memang contoh lah seperti
Mourinho lah misalnya kan, dia hanya sebatas punya cadangan taktik 2 atau 3 gitu. Udah dicoba tuh 2 taktik tapi kemudian udah nggak ada pilihan lagi, terus mengeluarkan kalimat motivasi di ruang ganti dengan teriak-teriak misalnya atau dengan nadanya khasnya Mourinho. Kayaknya udah nggak masuk lagi di tipe-tipe pemain muda yang sekarang ini kan. Beda dengan zaman dulu, karisma seorang pelatih itu pemain langsung beda tuh meresponnya di lapangan, apalagi kalau misalnya contoh di babak pertama melempem, kemudian babak kedua tiba-tiba bisa dibalikkan keadaannya kan. Jadi mungkin itu jadi salah satu pengaruh kenapa Mourinho itu menurun lah secara performa ataupun dari raihan prestasi. Dan hal yang sama mungkin akan dialami Ferguson kalau dia masih melatih ya. Masih main kan. Iya, sekarang setelah 2010 itu kayaknya pelatih sekarang nggak ada apa-apanya di mata pemain itu. Pemainnya sekarang ampas semua, mentalnya nggak bagus, nggak ada yang bagus mentalnya. Bahkan tadi yang Median sebutin kan Mourinho tuh cuma pakai 1-2 taktik, terus sisanya motivasi pemain. Dulu kan juga ada tuh waktu Mourinho di Real Madrid, terus Ozil itu underperform. Terus nggak tahu ini benar apa enggak, tapi kayaknya sih benar. Terus Ozil underperform, terus Mourinho datang ke Ozil di ruang ganti, ngomong langsung di depan mukanya, terus marah-marahin Ozil. Terus setelah kejadian itu Ozil langsung bagus banget mainnya, dan coba pemain-pemain sekarang digituin. Mana ada, nggak ngefek. Benar-benar. Update status langsung kayak Lingard. Update status lagi. Update status kayak Lingard. Ya bergeseran karakter ini kayaknya udah ke level dunia deh kayak. Jadi nggak cuman mungkin di sekitar kita aja, tapi memang generasi sekarang mungkin sudah pendekatannya harus sudah berbeda. Apalagi kalau kita lihat Mourinho kan dengan kata-kata mutiara saat press conference-nya kan biasanya tetap, meskipun timnya berada di posisi yang kurang menguntungkan atau dalam hal ini dikritik oleh media gitu, dia nggak akan pernah mengakui bahwa klubnya itu lagi jelek atau tim yang diasuhnya lagi ini, pasti dia akan selalu mencari pembenaran. Nah, bisa jadi itu juga yang membuat banyak pemain juga jadi mungkin lost respect ke dia juga ya. Jadi apa yang dia terapkan di lapangan, yang di strategi yang diterapkan mungkin juga jadi tidak bisa berjalan dengan baik karena mungkin ada bottleneck di beberapa pemain yang kurang cocok dengan gaya dia di press conference, karena itu ternyata kan juga mempengaruhi moral pemain juga nih, gaya press conference pelatih nih. Lampard udah jadi contoh di mana saat dia benar-benar mengkritik habis-habisan Chelsea, akhirnya malah mainnya jadi jelek terus, sehingga akhirnya dia dipecat. Ole juga dengan delusional press conference-nya yang tidak pernah mengkritik pemainnya, bahwa bahkan sebenarnya realnya memang pemainnya jelek gitu ya, tapi dia juga tidak pernah, dan bahkan sampai dengan exit interview-nya di MU pun dia tidak memberikan jawaban yang clear terkait dengan gaya press conference-nya, yang nggak pernah mengkritik pemainnya gitu. Tapi kayaknya emang benar ada pergeseran pendekatan yang harus dilakukan ke para pemain-pemain era sekarang gitu. Yang Mourinho kayaknya belum bisa ke arah situ. Yang bikin Mourinho juga kayaknya kurang greget dalam saat mimpin sebuah tim itu karena ini kayaknya nggak ada yang mau ngeladenin dia. Nggak ada yang mau meladeni Mourinho untuk cywar, main games. Yang meladeni Mourinho itu ya wartawan. Pelatih itu sudah nggak ada yang mau meladeni Mourinho. Bener, kalau dulu kan sama Ferguson sama Arsene Wenger kan, sama Ferguson, sama cukup Wenger, keras ya. sama Benitez, iya kan, sama Antonio Conte juga kan. Ya. Sekarang tuh kayaknya manajer-manajer tuh sudah menutup mata sama Mourinho. Udah nggak usah diladeni, karena kalau diladeni ya Mourinho itu bakal mengganggu mereka gitu. Jadi ya udah biarin aja dia ngomong apa aja. Dengan pola yang tetap akan seperti ini, masa depan Mourinho sebagai pelatih itu bakal gimana sih kalau menurut kalian? Apakah ya udah nih habitatnya hanya di 678, posisi 678, karena saat dia di Inggris kemarin akhirnya sejak balik ke Chelsea 2013 sampai terakhir di Tottenham terakhir 2021 sebelum pindah ke Roma sekarang ini kan
habitatnya selalu di situ ya. 6, 7, 8, 5, oke 4, 4, 5, 6, 7, 8 gitu-gitu. Nah, itu masa depannya bakal kayak gimana nih Mourinho dengan kondisi tetap seperti ini? Ya, musim depan prediksi akan melatih Boavista. Kemudian 2 tahun lagi itu ya mungkin habis itu melatih Maccabi Haifa Tel Aviv kan. Coba-coba dulu ke Israel kan. Kan dia kan suka tensi-tensi tinggi kan. Jadi habis dari Boavista, Maccabi Tel Aviv, mungkin mencoba peruntungan lah di Amerika kan. Di Inter MLS ya. Miami kan, punya Beckham. Jadi Bisa jadi. carpetnya Mourinho ini memang sudah ditakdirkan akan mengikuti pola kebalikan eksponensial nih. Ya bakalan menurun terus dia nih kan. Jadi memang bakalan kayak gitu karena mungkin ini bakalan jadi apa ya, hasil yang diterima karena dulu itu sering saiwar dengan Ferguson kan, dengan orang tua kan. Ini Walat akibat India, yang ya. akibat yang diterimanya nih sama si Mourinho Kena ini. karma Jadi dia mungkin ya. kena karma dia, karma orang tua kan. Dan aku prediksinya dia nggak bakalan selesai di Roma dengan sampai akhir kontraknya. Menarik nih. Menarik. Nggak bakalan selesai nih sampai akhir kontraknya. Kecuali kalau misalnya nih Roma itu bisa mencapai semifinal Coppa Italia gitu kan, minimal lah semifinal gitu. Ya, Tapi kalau misalnya Roma dengan masih di Coppa Italia sama UEFA Conference League. oh masih ya, selamat Masih. ya. Masih 2. Ya, masih. Selamat. Itu waktu Mourinho di Tottenham kan sebenarnya bisa-bisa aja itu kemarin ngalahin Tottenham bisa dapat gelar. Tapi cuma si Levinya aja yang goblok ke ngurusin Super League terus Mourinho dipecat. Coba kalau Mourinho nggak dipecat, dapatlah kamu trofi 1 lawan City mah gampang itu. Apa yang di bawahnya Europa League itu ya? Bukan yang kemarin Conference, ini ya. Spurs tuh final Carling kan? Oh, Capital One. Carabao. Yang lawan City kah? City, Apakah? iya lawan City. Oh, iya. Dia final udah nggak mimpin ya waktu itu ya? Udah enggak, karena dia 1 minggu sebelum final dipecat. Karena memang Levinya goblok. Iya benar. Bisa aja loh memecat Mourinho terus digantinya sama itu. Si pemain Spurs yang lebih sering cedera terus pensiun, siapa lagi namanya entahlah. Ryan Mason. Lupa namanya. Kebayang mukanya. Ryan Mason. Ryan Mason. Kalau Ya, Mourinho apa namanya? Ya sindrom 2 tahunnya semoga aja enggak terulang, dan tolong Roma didengar gitu loh. Mourinho mau apa didengar gitu loh, dikasih duit belanja. Jangan kayak Glazer, orang minta 5 pemain gak ada satupun pemain yang datang ya kan. Minta Perisic ditukar sama Martial, Glazer nggak mau katanya. Gimana itu sekarang lihat kan. Sekarang apa yang diomongin Mourinho itu benar. Ya, betul. See where they play, if they play. Ndombele, Dele Ali, Martial. Iya. Tapi mungkin kalau misalkan dulu MU bisa belanja pemain-pemain di era Mourinho ya tentunya ya, saat di era Mourinho 16 sampai 18 belanja pemain-pemain semua yang diinginkan Mourinho, apakah bisa hasilnya berubah? Paling tidak ya juara Premier League mungkin. Titik lemah United pas Mourinho di musim kedua itu adalah lini belakang. Mourinho itu minta Milan Skriniar, yang didatangkan siapa? Mourinho minta pemain yang bisa track back, Perisic ditukar sama Martial, tapi si pihak MU-nya nggak mau karena Martial ya masih muda lah, bla 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 lah. Ya. Jadi kalau misalnya Mourinho waktu itu didapat suntikan dana dan di backup full sama klub,
itu bisa aja sih menurutku. Bahkan ketika dia peringkat 2 dengan pemain yang pas-pasan ya, itu ya benar katanya dia, itu pencapaian terbesarnya dia ya, pemainnya ampas kayak gitu kok Bisa peringkat 2 ya. bisa peringkat 2. Tapi jangan salah, kalau misalnya Mourinho suatu saat kembali ke MU, aku bakalan senang-senang aja kok. Oh iya. Semoga aja. Itu aku cuman tapi kayaknya berat deh. Tapi semoga aja, aku masih berharap Mourinho balik ke MU. Tapi kayaknya memang kau bawa Vista musim depan. Itu sih yang paling mungkin, pulang kampung, balik desa bangun desa ya kan. Malah justru dia bakal bisa juara. Bakal bisa juara lagi saat melatih klub-klub Portugal malahan dia. Karena bisa jadi banyak orang-orang Portugal asli sendiri masih sangat respect dengan dia gitu. Banyak. Bahkan orang-orang di luar Portugal udah. Bahkan klub pertamanya Mourinho kan yang si Unai de Leao itu, yang klub pertamanya dia juga ini banget sama Mourinho, respect banget sama Mourinho. Tapi gini, aku penasaran sama kalian. Mourinho kan terkenal sama statement-statement yang absurdnya itu, yang di luar yang dibayangkan sama orang. Kalau aku nanya satu statement Mourinho yang paling membekas bagi kalian, itu apa? Saat press conference ya. Terserah, mau saat press conference atau apa, kayak pokoknya yang paling membekas lah. Kalau yang salah satu yang Mourinho, menurutku ya, Mourinho do Mourinho things yang jelas ya, yang terakhir kemarin saat Empoli mulai ngejar ketertinggalan 4-0 itu. Dimana itu itu bener-bener ngakak juga. Ya biar orang berbondong-bondong biar nonton TV kan, gara-gara pertandingannya seru gitu ya. Cuman di satu sisi kalau yang cukup kalau aku pribadi yang membuka mataku bahwa sebenarnya permasalahan di MU itu adalah sebenarnya orang, ya bisa dibilang, aku merujuk ke Glazer itu sendiri, adalah yang saat si Mourinho bilang memang ya problem utama dari MU itu masih ada di situ, meskipun dia tidak menunjukkan ke person siapa, tapi kan udah kelihatan bahwa memang selagi nggak ada gestur yang tak tangkap, adalah selagi nggak ada pergantian pemilik, ya klub ini tetap akan gini-gini aja gitu. Itu sih salah satu yang menurutku membekas. Kalau yang obrolan serius ya, kalau obrolan yang memang ya Mourinho things yang paling yang menurutku yang akhir-akhir bikin ngakak ya, yang pas lawan Empoli kekejar 2 dari 4-0 kekejar 2 gol itu. Itu ya demi rating TV ya, biarinlah Empoli ngegolin ya. Ngakak. Kamu apa, Yan? Yang paling diingat yang pada saat momen yang masih dia di MU, yang dia bilang saya memenangkan liga lebih banyak dibanding dengan 19 pelatih lain tuh, yang kalau nggak salah habis kalah 3-0 tuh kan. Habis kalah 3-0, kemudian dia kalah bilang 3-0 ya. 3-0 katakan. Do you want what this mean, katakan? 3-0 katanya kan. Jadi habis itu dia yang WO di WO langsung dari konferensi pers itu kan, langsung walk out dia kan. Paling diingat sih kayaknya itu. Cuman memang bukan cuman itu sebenarnya, tapi setiap dia ada walk out dari konferensi persnya pasti ada sesuatu ya kan, menarik kan. Jadi mungkin tetap lagi kembali Mourinho sekarang lebih banyak mengoleksi WO daripada juara. Jadi mungkin dia ini pelatih WO. Pelatih juara. Bangke memang pelatih itu. Yang lucu juga yang pas awal-awal dulu konferensi pers online tuh. Jadi yang ditanya sama jurnalisnya, do you hear me? Ingat nggak? Aku sekilas ingat, lupa ingat itu. Jadi ditanya jurnalis, do you hear me? Habis itu dijawab Mourinho, no. Habis itu selesai.
Habis itu dijelaskan sama itu orang di belakangnya, sepertinya kita punya technical IT issue di sini katanya. Jurnalisnya memang goblok juga kan, ngapain ditanya do you hear me, katanya, dijawab Mourinho no katanya. Oke, jadi kita memang sepakat bahwa Mourinho sudah tidak lagi menjadi the special one, dan kiprahnya di sepak bola modern saat ini ya sebagai pelengkap pelatih yang ada di klub saja. Jadi kalau memang kalian fanboy the Jose Special One Mourinho yang menonton podcast ini, mohon maaf kalau mungkin kami ada salah-salah kata. Karena memang kita mengatakan apa adanya, bahwa memang karir kepelatihannya sudah dibilang habis. Bahkan mungkin musim depan dia kembali ke Portugal untuk melatih Boavista. BTW Boavista itu di ini loh, di Brazil loh. Sorry di Brazil ya. Bukan, di Portugal juga ada. Iya kan, Portugal kan? Ada. Portugal juga Iya, ada. Iya, Portugal. Oh iya. Portugal juga ada. Oh. Jadi itu dia, semoga kita harap yang terbaik untuk Jose Mourinho. Tapi untuk sekarang sepertinya sudah bukan eranya lagi. Tenang aja, musim ini dapat Coppa Italia kok. Amin.